masuk ke biodata Dana Zohar. Dana Zohar lahir di Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1944. Beliau berprofesi sebagai seorang fisikawan, penulis, dan konsultan manajemen. Dana Zohar dibesarkan oleh kakek neneknya sejak tahun 1950-an di Midwest, Amerika. Dana Zohar adalah orang yang sangat religius dan taat, yang telah mengenal kemiskinan dan penderitaan sepanjang hidup mereka dan selamat dari depresi besar. Nah, selanjutnya ada Ian Paul Marshall, suami dari Dana Zohar, yang lahir di Liverpool, Inggris 20 Maret 1966. Ia berprofesi sebagai seorang psikiater, psikoterapis, dan penulis beberapa makalah akademik mengenai sifat pikiran. Hasil karya beliau yaitu yang pertama buku yang berjudul Kecerdasan Spiritual atau SQ, yang kedua buku yang berjudul Spiritual Capital, memberdayakan SQ di dunia bisnis, yang ketiga buku yang berjudul The Secret Matrix, Science, Religion, and Consciousness. Pengertian kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar dan Ian Marshall. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan, makna, dan nilai. Untuk menjadikan permasalahan yang dialami sebagai pelajaran hidup. Contohnya, misalnya orang sakit akibat kecelakaan, walaupun fisiknya terganggu akibat kecelakaan tersebut, namun dia tidak putus asa dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran hidupnya. SQ kesadaran paling mendasar. SQ dengan kata kecerdasan yang paling mendasar dalam kehidupan karena melibatkan kesadaran diri yang lebih dalam, pemahaman tentang tujuan hidup, makna eksistensial, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. SQ bukanlah aspek agama tertentu, tetapi lebih kepada pemahaman dan kesadaran spiritual yang universal. Selanjutnya, apa sih yang membentuk kecerdasan spiritual? Yang pertama itu ada self-awareness atau kesadaran diri, merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri secara menyeluruh. Contohnya pemahaman tentang sifat, watak, dan nilai-nilai. Yang kedua, reasoning atau penalaran, merupakan proses berpikir untuk menghubungkan informasi dan sampai pada kesimpulan yang logis. Yang ketiga, personal mastery atau penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan proses berkelanjutan untuk mengembangkan diri secara menyeluruh agar mencapai tujuan dan visi hidup yang Anda inginkan. Yang keempat, transcendent atau transidensi, merupakan istilah yang memiliki makna luas dan beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Yang pertama, memiliki kesadaran diri yang tinggi. Contohnya, seseorang dapat mengidentifikasi apa yang mereka rasakan, mengapa mereka merasakannya, dan bagaimana perasaan mereka memengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, mampu adaptif atau menempatkan diri dengan baik. Nah, contoh dari adaptif ini, seseorang individu yang dapat bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya, dan menempatkan diri dengan baik. Contohnya, seorang teman yang dapat memberikan dukungan emosional kepada orang lain saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, mampu menghadapi penderitaan dan memanfaatkannya untuk pembelajaran. Nah, di sini kita ambil aja dari kisah J.K. Rowling yang mengalami masa-masa sulit. Dia adalah seorang ibu tunggal yang miskin dan berjuang untuk menerbitkan bukunya yang berjudul Harry Potter. Namun, dia tidak menyerah dan akhirnya mencapai kesuksesan yang luar biasa. Kisah Rowling menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit, selalu ada harapan. Dari kisah tersebut, kita dapat menyimpulkan dengan pola pikir yang positif dan tekad yang kuat, kita dapat mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh. Kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam hidup, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Dan yang keempat, mampu menghadapi dan melalui perasaan sakit atau masalah dengan baik. Contohnya,
Seseorang siswa yang gagal ujian masuk perguruan tinggi impiannya tidak putus asa. Ia selalu mengevaluasi kesalahannya, mencari bimbingan belajar, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian berikutnya. Ia juga mempertimbangkan perguruan tinggi lain yang sesuai dengan minatnya. Dan yang kelima, tidak berperilaku merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Contoh dari tidak berperilaku merugikan diri sendiri yaitu memiliki pola pikir positif, seperti berfokus pada hal-hal positif dalam hidup, optimis, dan belajar dari kegagalan. Selanjutnya, contoh dari tidak berperilaku merugikan orang lain seperti bersikap sopan dan hormat, atau dengan contoh menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat, budaya, atau latar belakang. Selanjutnya, tidak berperilaku merugikan lingkungan. Contohnya itu seperti menanam pohon, yang berarti menanam pohon di rumah atau di lingkungan sekitar untuk membantu membersihkan udara dan mengurangi emisi karbon. Berikut adalah ciri-ciri orang yang belum memiliki kecerdasan spiritual. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri yang mendalam. Yang kedua, kekurangan empati dan keterhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi krisis atau tantangan hidup. Yang keempat, orientasi kehidupan yang materialistik atau hedonis. Yang kelima, kurangnya rasa keterkaitan dengan alam atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang keenam, kesulitan menemukan arti atau makna hidup. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kecerdasan spiritual? Yang pertama, refleksi diri. 2. Eksplorasi nilai-nilai dan keyakinan. 3. Praktik kegiatan spiritual atau agama. 4. Praktik mindfulness. 5. Ekspresikan rasa syukur. Yang keenam, melatih empati dan meningkatkan kepedulian. Dan yang terakhir, membangun koneksi dengan alam. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri yang pendidikan yang mencerdaskan spiritual. Ciri-cirinya yang pertama, pengembangan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, pengembangan kesadaran diri dan introspeksi. Yang ketiga, peningkatan nilai-nilai moral dan etika. Yang keempat, pengembangan keterhubungan dengan sesama dan keadilan sosial. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pendidikan yang tidak mencerdaskan spiritual. Pertama, kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya ruang untuk refleksi diri dan pencarian makna hidup. Yang ketiga, minimnya kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, tidak adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Yang kelima, ketidakseimbangan antara kegiatan akademis dan pengembangan spiritual. Selanjutnya, contoh pendidikan atau pembelajaran yang mencerdaskan spiritual peserta didik, yaitu program Full Day School di Madrasah Ibtidaiyah, mengintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan religius seperti doa bersama, kajian agama, dan praktik ibadah sehari-hari. Program ini juga membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui kebiasaan dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih kaitan antara agama dan kecerdasan spiritual? Menurut Kekuatan Spiritual Dana Zohar, seorang filsuf dan penulis spiritual ternama, menekankan bahwa kekuatan spiritual bukan hanya keyakinan agama, tetapi tentang kemampuan untuk menjalani hidup dengan kesadaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Nah, aku mau pantun nih, jalan-jalan ke kota Kedal, pulangnya membeli buah lotar. Kalau kamu ingin cerdas spiritual, belajarlah dari Dana Zohar.